the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah Nurul Bintang Daud. Senang sekali kakak bersama Pak Putri dan Talia bisa melayani di sekolah minggu ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mengawalinya dengan satu pujian terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk lagu selanjutnya adalah Hatiku Penuh Ini. Semua ada puji Maria,
menyanyikan lagu Dengan Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali kita hari ini. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini Engkau izinkan kembali kami untuk berkumpul bersama di sekolah Minggu Bintang Daud. Kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, Engkau mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak apa cerita minggu yang lalu yang adik-adik sudah terima dari Lause sekolah minggu? Apa ya? Ya, minggu lalu kita membahas tentang 10 perintah Tuhan. Minggu lalu itu dari perintah yang ke-6 sampai yang ke-10 ya. Nah, adik-adik ingat nggak? Kenapa ada perintah Tuhan? Kenapa mesti dibuat peraturan? Ya, peraturan itu dibuat supaya kita semua bisa hidup teratur, bisa melakukan yang baik, bisa hidup tidak sembarangan. Seperti itu adik-adik. Terus apa lagi ya? Ya, peraturan Tuhan itu tujuannya untuk menunjukkan betapa kita hormat pada Tuhan. Karena kalau kita menghormati Tuhan, berarti sudah seharusnya kita menuruti perintah Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, berarti kita menghormati kekudusan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Apa sih kekudusan Tuhan itu? Baik, kalau kita ingin belajar tentang kekudusan Tuhan, bagaimana kita menghormati kekudusan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya dari kitab Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Mari adik-adik kita baca bersama-sama, Lause pimpin dari sini ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini adik-adik. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di padang gurun yang bernama padang gurun Zin. Namun di padang gurun itu mereka tidak mendapatkan air untuk minum. Sehingga mereka datang mendekati Musa dan Harun berkerumun dan meminta supaya Musa dan Harun membuatkan mereka sebuah sumber air. Bangsa Israel itu mengeluh sekali, mereka kesal sekali, sehingga mereka menyalahkan Musa karena mereka dibawa Musa keluar dari Mesir ke tempat yang tidak ada airnya. Wah,
bangsa Israel itu tidak tahu berterima kasih adik-adik. Mereka sudah dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Tapi mereka malahan menyalahkan Musa. Mereka mencurigai Musa seakan-akan Musa akan mencelakakan mereka. Nah, karena terus disalah-salahkan oleh bangsa Israel, Musa dan Harun meninggalkan bangsa itu dan pergi menuju ke pintu kemah pertemuan. Lalu mereka sujud di situ. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada Musa dan Harun. Setelah itu Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu dan katakanlah kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air dan memberikan air itu kepada bangsa Israel, supaya mereka bisa minum dari air itu. Lalu dengan segera Musa mengambil tongkat dan mengumpulkan bangsa Israel. Tetapi apa yang Musa lakukan? Dia berkata kepada bangsa Israel, dengarlah kepadaku, seperti tadi kata firman Tuhan itu, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali dan keluarlah air dari bukit batu itu. Tetapi ternyata Musa tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, karena kan Tuhan hanya bilang, bawalah bangsa Israel itu ke dekat bukit batu, dan di depan mata orang Israel itu supaya dia memerintahkan bukit batu untuk mengeluarkan air. Akhirnya karena Musa tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, maka Tuhan menghukum Musa bahwa Musa tidak bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke negeri yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Wah, adik-adik, padahal kan Musa sudah lama ya memimpin bangsa Israel, tapi akhirnya Musa tidak bisa ikut ke tanah perjanjian karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan tidak taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Adik-adik, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan tidak hanya mengasihi kita saja, tapi Tuhan juga bisa menghukum umatnya, memberi hukuman kepada umatnya jika umatnya tidak mau mendengarkan, menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya, melanggar perintahnya. Kita juga bisa dihukum jika kita tidak taat melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kita, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan kalau Tuhan menghukum kita juga supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang sembarangan. Nah, adik-adik, karena minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang 10 perintah Tuhan, maka sekarang mari kita sama-sama taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita taat untuk percaya dan setia kepada perintah Tuhan dan mengasihi sesama. Mari, masih banyak yang bisa kita taati dari Alkitab. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk terus rajin membaca Alkitab,
membaca firman Tuhan, mencari apa saja perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Kita harus terus menghormati kekudusan Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Kita harus peka mendengar suara Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan dari kita. Itu ya adik-adik ya. Demikian adik-adik di rumah, firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini, yang mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Tuhan, setia kepada perintah Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, sehingga kita boleh terlepas dari penghukuman Tuhan. Untuk menutup firman kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pertolongan-Mu kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Akhirnya Tuhan tolong kami untuk beri kami hikmat dan hati yang taat kepada firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang Kau sukai, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.